Ini ladies room semua ya. Yang paling ganteng itu, oh kok hilang dia? Cowok terganteng di lokal ini adalah M. Basri Hanafi. Fadilah, Zikra, Atika, Sri Opera, Martina, Azella, Fadilah, Naila, Idia, Aisyah, Ummu Huda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan melalui virtual ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ya pertemuan kita baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, kita sudah menyampaikan beberapa materi. Yang pertama terkait dengan akidah dan tauhid. Yang kedua terkait dengan kontekstualisasi akidah Islam. Yang ketiga terkait dengan latar belakang lahirnya pemikiran teologi atau pemikiran kalam ya di dunia Islam. Dari ketiga materi yang sudah kita sampaikan, ya, saya memahami bahwasanya masih banyak hal yang perlu disempurnakan atau masih banyak hal yang pengen kita diskusikan. Untuk itu, silahkan kepada seluruh mahasiswa terkait dengan materi yang sudah pernah disampaikan, jika ada hal yang perlu dipertegas atau diperjelas ataupun ada hal yang perlu ditambahkan, silahkan untuk memberikan pertanyaannya, komentarnya, ataupun pendapat dan pandangannya. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita selesaikan, karena saya anggap sudah paham. Ya, simpel kan, enak gitu kuliah kayak gini kan. Tanpa beban kan kuliahnya. Ya kan nggak ada bikin makalah ya kan, cuma suruh baca aja gitu. Terus mendengar, rangkum, tambahkan ya sebagai pengayaan sumber informasi. Ya, mungkin dari saya ada yang kurang, silahkan tambahkan dari sumber-sumber yang lain. Seperti itu sebagai pengayaan materinya. Gitu. Jadi tidak aneh-aneh ya kuliahnya gitu. Sederhana saja kuliahnya. Tidak membebani juga. Gimana? Semua clear? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan kalau pengen bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia Kirani, panggilan Ica NIM 21150404. Ya, Anissa itu Ica semua panggilannya tuh, nggak ada yang lain itu. Ica mau nanya Pak, selain Syiah, apakah aliran-aliran dari teologi Islam ini masih ada Pak? Kayak misalnya Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya itu masih ada atau enggak? Kan yang selama ini kita tahu itu cuma Syiah yang masih ada sampai saat ini. Oke. Sekian Pak. Terima kasih.
Sama. Baik, sekarang ada namanya aliran kalam atau juga disebut dengan namanya aliran teologi. Ya, aliran kalam ataupun aliran teologi di dalam Islam. Aliran kalam ataupun aliran teologi adalah aliran-aliran yang berhubungan dengan persoalan-persoalan akidah. Ya, persoalan-persoalan akidah di dalam memahami prinsip-prinsip ataupun bentuk-bentuk keyakinan yang ada, persoalan-persoalan keyakinan yang ada di dalam agama Islam. Ya, yang ada di dalam agama Islam. Sudah kita sampaikan bahwasanya lahirnya aliran-aliran kalam pertama sekali itu dipengaruhi karena ada aliran pemikiran, ya. Pemikiran Islam itu lahir, pemikiran kalam itu lahir di faktori pertama sekali diindikasikan bermula dari persoalan politik, perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Dari persoalan politik berkembang merembes atau merembat kepada persoalan-persoalan teologi atau persoalan akidah. Ya, mulai dari akhirnya adalah yang pantas menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad menurut Syiah. Ya, ini ya, kita harus pahami dulu Syiah itu secara bahasa ataupun secara paham. Kemarin sudah kita jelaskan juga. Syiah secara bahasa itu artinya adalah pendukung. Ya, dan itu normal, wajar gitu. Pendukung Abu Bakar ada, pendukung Umar ada, atau yang mengusung Umar ada, yang mengusung Abu Bakar ada, yang mengusung Ali ada, yang mengusung Utsman pun ada. Itu namanya Syiah. Ya, secara bahasa. Tapi Syiah secara paham ataupun secara aliran berkembang sebagai sebuah paham ataupun aliran di dalam Islam itu sudah berbeda konteks. Ya, sudah terjadi penyempitan makna. Artinya adalah kelompok tertentu ya yang meyakini kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu ada di tangan Ali radhiyallahu anhu beserta dengan keturunannya. Nah, ini baru merembes kepada sebuah paham kelompok lagi jadinya bahasanya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya lahir persoalan-persoalan tentang persoalan iman. Persoalan siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Nah, ini sudah dari persoalan politik berkembang menjadi perdebatan teologi. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Menurut ini dia kafir, menurut ini dia kafir, dan seterusnya. Lahir Khawarij, nanti setelah itu lahir Murji'ah, setelah itu lahir pula Mu'tazilah, lahir pula Qadariyah, lahir pula Jabariyah, lahir pula yang namanya Jahmiyah, lahir pula namanya Zahiriyah, ya, dan seterusnya. Masih banyak lagi aliran-aliran teologi di dalam Islam. Ya. Di dalam teologi, batasan adalah persoalan-persoalan terkait dengan persoalan-persoalan akidah, keyakinan yang ada di dalam Islam. Maka lahir namanya ilmu kalam. Ya, lahir namanya ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Sederhananya seperti ini. Ilmun yatadammanu al-hujaj, ya, an aqa, ya, difa'an an aqaidid diniyah, ya, bi adillatin aqliyah, ya, min afkarin al-munharifah. Artinya adalah, ya, bedakan antara aliran kalam
dengan ilmu kalam. Ya. Aliran kalam, aliran-aliran teologi yang ada di dalam Islam, ya, yang membahas ataupun persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan akidah di dalam Islam. Sedangkan ilmu kalam, ilmu ya yang mempelajari tentang argumentasi ya, rasional untuk membentengi akidah dari pemikiran yang menyimpang. Ya, itu definisi dari ilmu kalam. Nah, sebelum kita jauh bercerita tentang aliran-aliran kalam ataupun aliran teologi yang ada di dalam Islam, sebaiknya atau sebagusnya kita mengenal dulu identitas kita, ya, identitas kita dalam memahami persoalan akidah. Baru nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang persoalan Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Zohiriyah, ya, Ahmadiyah, dan seterusnya. Banyak, ya, banyak aliran-aliran kalam itu. Sekarang kita perlu tahu dulu identitas kita dalam persoalan akidah. Ya. Pertanyaannya adalah, akidah kita ya dalam beragama Islam disebut apa? Yang kita pakai. Khawarij? Syiah? Sunnah wal Jamaah, Pak. Apa? Kita ngikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Oke. Iya kan, Pak? Apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih cenderung berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sesuai ajaran Nabi, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dia juga tidak berpihak kepada Khawarij ataupun berkelompok kepada Syiah dan yang lainnya. Apakah misalnya seperti ini, menangguhkan, apakah menangguhkan atau bagaimana nih kita membahasakan ya itu? Bisa-bisa nanti kita tidak Khawarij, tidak Syiah, bisa jadi Murji'ah. Bagaimana? Ya. Nah, kita harus pertegas dulu. Ya, apa yang disebut dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, semua mengaku, baik Khawarij pun, Syiah pun, Murji'ah pun, aliran apapun, mengaku menyandarkan pemahaman mereka kepada Al-Quran dan hadis. Mereka punya dalil masing-masing. Ya, mereka juga punya dalil masing-masing yang mereka ambil dan pahami dari Al-Quran ataupun hadis sebagai landasan berpikir mereka atau sebagai landasan pemahaman mereka dalam memahami persoalan-persoalan akidah yang ada di dalam Islam. Ya. Nah, maka contoh seperti ini, misal dalam persoalan hadis, bukan soalan hadis, persoalan fikih. Ya, banyak ulama fikih, ya, banyak ulama fikih. Ulama sepakat, ya,
ulama-ulama sepakat untuk ya, persoalan fikih. Kita mengenal ulama 4 mazhab. Ya, ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Imam Ahmad itu Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal maksudnya. Jadi kepada siapa kita bertanya? Ya, kepada siapa kita berkaca dalam persoalan fikih? Ya, maka ulama secara jumhur ya memberikan kesepakatan dalam persoalan fikih. Kita bisa melihat kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, ataupun Imam Hanafi. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas. Harus sadar itu. Kita tidak punya kapasitas untuk memahami ya, persoalan-persoalan fikih yang ada di dalam agama kita. Pertama, kita tidak mengerti bahasa Arab. Kita tidak mengerti ilmu alat. Kita tidak mengerti tentang usul fiqh. Kita tidak hafiz Al-Quran. Kita tidak hafal banyak hadis. Ya. Jika kita punya kapasitas, ya tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk mampu juga memahami ataupun mengeluarkan sebuah hukum. Nah, ini dalam persoalan fikih. Kemana kita bertanya? Ya, ke hadis. Apa kita bisa memahami hadis secara langsung? Maka Al-Quran, apakah kita bisa memahami Al-Quran secara langsung? Pertanyaannya itu. Berinteraksi dengan Al-Quran bisa secara langsung. Tapi untuk menjadikannya sebuah hukum, ya, itu butuh kepada ilmu. Makanya, ya, untuk itu dalam persoalan fikih di Indonesia secara umum itu menggunakan mazhab Syafi'i. Apa itu mazhab? Artinya adalah mazhaba ilaihi. Itu mazhab artinya. Apa itu mazhab? Mazhaba ilaihi. Ya. Pendapat yang kita pakai, itu bahasanya. Dalam persoalan fikih, pendapat siapa kita pakai? Kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Apakah tidak mengikuti hadis dan Al-Quran kalau begitu? Tidak seperti itu. Kenapa? Mereka juga mengambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi kita butuh penegasan, kejelasan. Ya, karena keawaman kita tentang persoalan fikih dan kepada siapa kita harus bertanya. Maka ulama menegaskan ataupun menyepakati, ya, bisa saja dalam persoalan fikih kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mengambil pendapatnya Imam Maliki, mengambil pendapatnya Imam Hanafi, mengambil pendapatnya Imam Hambali. Di Indonesia secara umum itu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i dalam persoalan fikih. Apakah tidak boleh yang lain? Boleh. Ya, boleh mengambil pendapatnya Imam Hambali. Ya. Boleh mengambil pendapat Imam Maliki, boleh. Tapi ada ranah-ranahnya, ketentuan-ketentuannya. Ya, artinya apa? Bukan seenaknya kita aja gitu loh. Ya, bukan seenaknya kita aja. Ada ketentuan-ketentuan. Ya. Apakah perbedaan pendapat tadi menimbulkan persoalan? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Ya, karena dalam kondisi tertentu, ya bisa saja kita mengambil pendapatnya Imam Hanafi, bisa. Contoh, Imam Syafi'i mensyaratkan sholat Jumat itu minimal 40 orang. Sedangkan nanti dalam satu kondisi kita berada di hutan atau di mana hanya ada 2 orang. Apakah tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat? Bisa.
Kenapa? Menurut Imam Hanafi 2 orang boleh. Ya, 2 orang boleh. Jadi itu dalam persoalan fikih. Contoh. Gitu ya. Nah sekarang Islam tidak hanya berbicara tentang fikih, tapi Islam juga berbicara tentang persoalan akidah. Ya, tentang persoalan akidah. Nah, kalau kita tidak paham ataupun tidak mengerti tentang prinsip akidah ya, atau pedoman kita dalam berakidah dalam agama Islam ini, maka kita akan terombang-ambing dalam lautan kebingungan. Ya, kita akan terombang-ambing dalam lautan kebingungan, atau ya kita yang tidak sadar sedang diombang-ambing oleh keadaan yang ada. Ya. Nah, dalam persoalan akidah juga banyak rujukan. Ya. Banyak rujukan, banyak juga pendapat. Nah, bisa Khawarij, bisa Syiah, bisa Murji'ah, bisa Mu'tazilah, bisa Asy'ariyah, bisa Maturidiyah. Nah, sekarang dalam persoalan akidah, pendapat siapa yang kita pakai? Ini pertanyaannya. Dalam persoalan akidah, pendapat siapa yang kita pakai sebagai pedoman kita dalam persoalan akidah dalam beragama Islam ini? Sehingga ya yang berimplementasi atau berhubungan dengan nanti persoalan tauhid kita, kemudian tauhid kita ya. Bisa jadi pada persoalan-persoalan ketauhidan. Nah, sekarang pertanyaannya dalam persoalan akidah, dalam fikih tadi sudah jelas kemana kita, pendapat siapa yang kita ambil. Sekarang dalam persoalan akidah, pendapat siapa yang kita pakai? Itu pertanyaannya. Karena apa? Islam tidak hanya bicara tentang fikih, tapi Islam juga berbicara tentang yang namanya akidah. Dan penting sekali. Kenapa? Akidah dapat menggeser seseorang dari mukmin tidak menjadi mukmin. Masih kenapa? Oke. Nanti kalau stop ini kita masuk apa ya? Karena ini tadi akunnya saya lupa ganti. Ada akun baru yang sudah dibeli tapi lupa. Ini kalau dia berhenti nanti kita lanjut. Ya. Masuk lagi gitu maksudnya. Jadi gitu. Sekarang pertanyaannya dalam persoalan akidah. Pendapat siapa yang kita pakai? Coba jawab. Siapa yang bisa menjawab? Berikan jawaban dan argumentasinya. Saya tunggu ya.
Gimana? Jadi ada identitas kita yang perlu dalam memahami persoalan agama, terutama dalam persoalan akidah. Ya, karena begitu banyaknya pandangan dan pendapat-pendapat yang bertebaran di luar, ya, yang menyangkut dengan persoalan-persoalan akidah kita dalam beragama, dalam memahami agama Islam dalam aspek akidah. Nah, di Indonesia, ya Indonesia dan umumnya dunia Islam, ya, dalam persoalan akidah, ya, dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dikenal juga dengan yang namanya Sunni atau Aswaja, sama, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni ataupun Aswaja, itu juga, ya. Nah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam yang dalam persoalan-persoalan akidah menggunakan pendapat, ya, Abul Hasan al-Asy'ari, atau dikenal juga dengan akidahnya Asy'ariyah, dan juga Abu Mansur al-Maturidi, atau dikenal juga dengan akidahnya Maturidiyah. Baik. Jadi dalam persoalan akidah, pendapat siapa yang dipakai? Ulama secara jumhur, ya, menggunakan pendapatnya Asy'ariyah atau Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang dikenal juga dengan akidahnya Asy'ariyah atau akidahnya al-Maturidiyah. Kedua-duanya disebut dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kalau kita ditanya, apa itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, itu dia jawabannya. Maka kita sudah jelas ya identitas kita. Dalam persoalan akidah kita memakai pendapatnya siapa. Ya, alasannya kenapa kita perlu bertanya atau kita perlu menyender atau kita perlu apa istilahnya nompang gitu loh. Ya, persoalan sudah kita jawab sama persoalannya dengan masalah fikih tadi. Apalagi ini masalah akidah. Kemarin definisi akidah sudah kita jelaskan. Akidah itu berfungsi untuk apa? Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dilihat dari sudut pandang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah itu adalah batasan ataupun apa istilahnya menjadi ukuran, ya, seseorang dikatakan mukmin atau tidak, ya, dalam sudut pandang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pentingnya akidah. Ya. Seseorang bisa dikatakan mukmin karena akidahnya. Seorang dikatakan tidak mukmin ya karena akidahnya. Contoh, ini kita berbicara akidah tidak bisa lepas hubungannya dengan yang namanya iman. Ya. Karena akidah tempatnya juga berada pada posisi di mana keberadaan imannya itu di dalam hati. Ya, di dalam hati. Semua aliran kalam sepakat bahwasanya iman itu pertama sekali adalah tasdik bil qalb. Meyakini
dengan hati. Ya, meyakini dengan hati. Karena kita akan lihat nanti. Ya, batasan akidah itu dan iman itu di mana. Ya. Secara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman seperti ini. At-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan. Wal amalu bil jawarih. Tasdik mengimani dengan hati, ya, lalu diikrarkan, dan yang ketiga dibuktikan dengan pengamalan. Ya, dibuktikan dengan pengamalan. Mana yang prinsip? Yang prinsip sederhananya gini. Prinsipnya sederhana saja kita ambil adalah meyakini rukun iman dan rukun Islam. Itu prinsip dasar. Ya. Rukun iman dan rukun Islam. Yang tidak ada boleh perdebatan di dalamnya. Meyakini itu. Dilihat dari sudut pandang. Ya. Keimanan. Pertama, Islam meyakini Allah sebagai Tuhan. Nasrani meyakini Allah sebagai Tuhan. Yahudi meyakini Allah sebagai Tuhan. Orang Quraisy meyakini Allah sebagai Rabb yang mengatur dan menciptakan segala sesuatu. Artinya apa? Mereka mengimani Allah sebagai Rabb. Tapi ingat, apa yang menyebabkan, ini kita jika berbicara dari sudut pandang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidah kita. Ya. Apa yang menyebabkan seorang Nasrani ataupun Yahudi tidak dianggap mukmin? Padahal sama-sama mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya. Pertanyaan